Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni. Sebelumnya, selamat tahun baru buat kita semua. Dan di tahun baru ini, kita mulai dengan membahas berita yang lagi hangat, yaitu berita tentang perselingkuhan lagi. Oke, jadi ini perselingkuhan antara suami orang dan pramugari. Suaminya kebetulan adalah pilot pesawat. Dan yang ngasih tahu tentang perselingkuhan ini ke masyarakat umum adalah istrinya. Dan kebetulan istrinya itu adalah seorang influencer di TikTok. Itu ada 1, berapa, hampir 2 juta orang pengikutnya, terus di Instagram juga hampir 2 juta kalau nggak salah. Terutama dia naik banget karena ada berita ini juga ya, kasihan sih, cuman ya. Irananda, wah ini kalau nggak salah udah jadi 1,9 ini di TikTok, atau 2 malah. Hmm. Di Instagram juga banyak banget ya. Nah ini dia sendiri ya yang upload, jadi bukan bukan kita kepo-kepo gitu. Jadi memang ini jadi bahasan umum karena dia sendiri yang tulis di sosial medianya dia. Terus kemudian ini isinya ya. Oh ini deh. Enggak kok, serius, ini jadi ini adalah perbicaraan antara suaminya dengan selingkuhannya di Discord. Selingkuhannya itu Discord adalah itu apa sih? Discord itu kayak sosmed ya, tapi bukan juga sih kayak sosmed. Kayak Reddit, tau gak sih kalau di anonim Oh, anonim gitu loh loh. berarti umum, Bang. Hah? Berarti umum. Umum, kayaknya asal tahu ID paspor, ID orangnya bisa chat-chatan sama orangnya. Kayak Hmm. Snapchat gitu lah ya mungkin. Berarti ini selingkuhnya secara umum ya? Oke, oke. Bukan umum, enggak. Jadi cuma berdua doang. Kayaknya Oh. ketahuan sama istrinya di Discord itu. Nah, kalau kemarin kan kita di Gojek ya, sekarang di Discord. Ya di Gojek. Ini ceritanya persis sama kalau menurut saya seperti Syahnas dan Randy. Oke. Cuma ini yang terkenal istrinya. Enggak kok, serius, ini aku senang kamu udah gini ngerusak, makanya aku. Ini omongan antara suaminya yang pilot, pilot di Citylink kalau nggak salah, dan pramugarinya juga di Citylink. Hmm. Kalau udah capek pergi aja, jangan paksain. Kalau aku masih di sini ngechatin kamu, berarti aku nggak capek ya sayang. Iya terserah gimana kamu. Iya tapi kamu risih kan, jangan tanya aku apapun ya, aku males. Makanya maksudnya tanya apa? Aku nggak nuntut apa-apa sayang. Iya itu nanya kayak gitu aku nggak suka. Oh iya sayang, siap. Aku bukan apa, aku cuma takut ini memperburuk mood kamu. Aku nggak apa-apa kalau kamu males ketemu, dan aku nggak nuntut apa-apa juga. Kamu nggak mudah aja, capek gak sih? Namanya Elmer siapa kalau nggak salah suaminya. Enggak, udah jangan tutupin lagi. Enggak kok, serius, ini aku seneng kamu udah gini. Aku nggak mau ngerusak, maka aku nanya, maaf ya. Wah, ini beneran kayak orang pacaran gak sih, Dek? Mm-mm. Ya, terus Saya nggak ngerti konteks pembicaraannya, but ya, anyway, terus. sama, saya juga nggak ngerti ini konteks pembicaraan. Cuma kita baca aja gitu menurut Koko. Aku nggak tahu deh gimana pikiran kamu. Kalau udah capek pergi aja ya, jangan paksain. Ini kalau maksud Koko jadi kayak pas orang pacaran lagi ngobrol gitu loh. Tapi masalahnya satunya itu udah punya suami orang dan udah punya anak dua, dua plus satu gitu. Hmm. Jadi lucu gitu loh bacanya. Ini kan kayak orang pacaran banget, dan yang nge-share ini istrinya. Enggak, aku nggak Hmm. mau sayang. Aku minta maaf buat semuanya, kata selingkuhannya. Please dengerin aku. Enggak, Bel. Please, aku nggak bisa. Maaf, Bel. Aku bener-bener nggak bisa lagi. Iya, aku juga nggak bisa. Kayak anak SMA berantem. Aku udah cukup. Aku pengen sendiri aja. Mau benahin mental aku. Oke. Aku nggak suka di L diginiin. Iya, maaf. Aku nggak tahu harus gimana lagi biar nggak kehilangan kamu. Oh, ini dia ada share-share. Nih, sayang, aku sampai kos ya. Cepet banget, aku boarding ya. Bad news apa sayang, sayang? Ini 18 Desember 2023. Jam berapa kak akunya? Habis maghrib ya sayang, jalan. Kayaknya aku kosongin jadwal. Berarti dia bohong, suaminya ini bohong. Mau pergi tenis, tapi ternyata pergi ke selingkuhannya. Dan ketahuan nih. Nih, pap. Woi, kirim pap. Asik, kayak orang pacaran banget nih. Kirim-kiriman pap. Woi, pap lagi di kokpit pesawat. Selalu miring kayak otaknya. Bener 100 dah, tas 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 tas. Ini ada yang menarik nih. Woi, foto pap abis mandi.
I love you sayangku. Ya sayang jangan seksi-seksi dong, nggak kelihatan. Iya pusing sayang. Waduh, bangpak. Paha. Sayang kamar mandi juga nih. Atasan dikit dah sayang. Hahaha, dah stop. Padahal kalau dikasih aku coli di sini. Ini yang terakhir ya. Ini tanggal 30 November. Sayang aku nggak nemu kondom kita. Kamu simpen di mana? Aku nyari-nyari nggak nemu. Dalam tas kamu nggak sih? Oh, udah kamu masukin ya. Coba cek. Ntar aku cek. Aduh, ini ya, ini kau baca. Teman-teman maaf ya, ini istrinya yang tulis. Teman-teman maaf ya, aku sebenarnya nggak suka melakukan ini, tapi aku udah nggak bisa tahan lagi. 6 kali ketahuan, 5 kali dengan orang sama, 1 kali dengan orang yang berbeda. Dari awal nikah udah diselingkuhin dengan orang yang sama dan selalu aku tutupin. Mungkin orang ini ya, namanya kalau nggak salah Bella Damaika atau apa gitu. Banyak kok beritanya. Orang ini tuh siapa? Orang ini nih yang pramugarinya. Oh, oke. Aku berhasil bertahan 4 tahun ini dengan diam. Kali ini aku hancur, tapi aku nggak mau hancur sendirian. Kita rasain bareng-bareng ya. Serem bro, cewek kalau udah ngamuk. Ya nggak cewek juga ya, semua orang sih kalau udah ngamuk ya serem ya. Tapi apalagi istrinya kan. Ini sebenarnya ada lagi nih ketahuan di Discord. Ini kok nih, chat Discord part 2. Jadi kayak so sweet banget gitu loh. Selingkuhannya ini kalau nggak salah dikasih kayak Ini baru. sebenarnya kurang lebih sama. Isinya kayak dia ngasih uang buat Gojek, buat GoPay, terus habis itu ada beliin tas. Keselingkuhannya ya. Terus istrinya bilang, aku aja beli tas pakai uang aku sendiri katanya. Dia dibeliin tas apa ya gitu lah. Habis itu kayak ya pokoknya yang seharusnya diberikan ke istrinya dikasih ke selingkuhannya gitu. Menurut Dedek gimana? Sebentar, ini kalau nggak salah harus dibahas Citylink-nya mengambil tindakan apa ya? Oh iya, ada berita juga. Citylink-nya kalau nggak salah, apa kita cari dulu ya? Di grounded sementara. Ya, karena isu perselingkuhan viral di medsos. Ini ada di Detik Finance, Jawa Post, macam-macam nih. Macam-macam. Dan suaminya juga ngamuk-ngamuk di sosmed kalau nggak salah, karena banyak netizen yang kayak nyukur-nyukurin terus habis itu kayak buat meme gitu loh. Tapi ya kalau Koko bilang sih ya salah sendiri ya kan. Sekarang dia merasa bersalah katanya, iya aku salah karena ini, tapi kan nggak ada manusia yang sempurna, nggak perlu kalian kayak cari pembenaran ya. Cuma maksudnya ya kamu salah ya udah terima aja gitu loh, diem, jangan nyalahin netizen. Kan kita kan cuma penonton sebenarnya ya kan, kita boleh berpendapat ya. Gimana menurut Dede? Saya mau komentari Citylink-nya dulu ya. Menurut saya itu gak ada urusannya sama Citylink sih, karena itu personal sama profesional ya. Kecuali dia mau bilang kayak mungkin pilotnya mau coli di dalam pesawat, nah oke, that one. Tapi itu kan sebenarnya juga nggak masalah kalau dia lagi nggak masalah, lagi di WC deh, atau lagi kayak autopilot gitu. Kalau mau ngomong ya. Ya sebenarnya harusnya nggak boleh sih, ya kan, nggak tahu ya SOP-nya gimana. Tapi kan mengenai perselingkuhan itu ranah private ya. Bahkan negara pun mau ngurusi ranah private orang kan nggak bisa semena-mena. Apa urusannya Citylink? Itu satu. Jadi menurut saya Citylink kalau mau grounded orang based on personal matters, menurut saya nggak wise. Oke, bentar. Koko juga mau komen kalau gitu. Kalau menurut Koko ada problemnya deh, karena takutnya mengganggu profesionalitasnya. Apalagi kan kayak pramugari kan dilihat di depan umum kan. Mungkin dia kayak mukanya jutek-jutek. Ada videonya kayak mukanya jutek pas waktu memperagain yang pakai begitu viral tuh. Kayak memperagain pakai pelampung. Habis itu kan orang-orang Tapi kayak gitu harus dilakukan assessment dulu nggak sih? Karena kan nggak bisa semena-mena kayak kita bilang kamu begini pasti karena hal ini. Ini kan jatuhnya cocokologi untuk sebuah perusahaan besar. Ya, tapi kalau misalnya kayak masalah ini mengganggu, ini kan pasti problemnya masalah ini viral deh. Kalau misalnya mungkin nggak viral, ya silahkan. Tapi ini kan ganggu image perusahaan juga satu. Ganggu image perusahaan karena ini kan dua-duanya di satu maskapai yang sama. Terus habis itu juga kayak perusahaan kan berhak buat menjaga image perusahaannya, benar nggak? Apapun alasannya. Kalau kayak misalnya nih artis ataupun kayak influencer, terus dia kayak ada kontrak sama
sama brand, habis itu dia membuat brandnya itu jelek karena problem-problemnya pribadi gitu. Brand berhak dong, misalnya kayak ngekat. Kecuali menurut saya di bagian kontrak kerjanya itu ada tulisan pasal yang melarang antara pegawai itu berhubungan. Enggak, ya itu Gitu. satu. Kalau Contoh misalnya kayak tentang K-pop, kalau misalnya nggak tentang boleh jaga nggak brand, boleh ada pakai. kalau misalnya tentang menjelekkan brand bisa dong. Kalau itu kan jatuhnya menjelekkan brand dengan catatan dia secara sengaja. Kalau ini sebenarnya urusan, nggak tahu ya. Saya sih kalau sebagai CEO-nya, seandainya saya CEO-nya, saya akan bilang ini urusan personal. Dia nggak secara eksplisit bilang saya disitiling dan saya melakukan ini, enggak kan. Jadi ya gimana kita mau membuktikannya gitu. Ya Itu kalau saya ya. Kalau ada kontrak yang saya bisa ambil celahnya bahwa mereka ini sedang melakukan hubungan yang dilarang di dalam kontrak kerja, ya saya berarti akan cut itu orang langsung. Ya itu, makanya tapi kan kita nggak tahu nih. Kalau kita bahas ya memang kita nggak tahu. Ini Head Corporate Secretary CRF Division-nya bilang kalau misalnya nggak viral, menurut tokoh dia nggak bakal sampai kayak gini sih. Tapi berhubung karena viral, Ya, mengenai isu yang beredar, betul. maka kami dari manajemen melakukan pemanggilan terhadap pegawai bersangkutan dimintai keterangan. Untuk sementara manajemen tidak memberikan tugas terbang, jadi nggak dipecat ya, tidak diberikan tugas terbang kepada bersangkutan selama proses pemeriksaan berlangsung agar tidak mengganggu profesionalisme dalam bekerja dan fokus terhadap penyelesaian masalah internal keluarga yang sedang bergulir. Dilakukan investigasi terlebih dahulu dan hasil investigasi akan ditindaklanjuti oleh Human Capital terhadap aspek kepegawaian dan disesuaikan dengan aturan perusahaan serta aturan dalam perjanjian kerja bersama. Nah, jadi nggak dipecat sih. Kalau Koko masih make sense lah kalau nggak dipecat. Cuma kan dikasih tugas terbang. Karena kan dikasih tugas terbang juga hak pesawat kan. Hak maskapai mau ngasih ke siapapun. Iya betul. Pilot yang mana yang Kan bekerja, kita mau pilot nyari yang mana yang nggak bekerja. Ya. Jadi Kalau kecuali itu ya mungkin bisa. langsung dipecat ya, mungkin benar kata Dede. Kalau langsung dipecat tanpa ada prosesnya satu-satu gitu ya memang nggak benar. Cuma Koko sendiri sih sebagai, kalau Koko yang punya maskapai tetap bakal Koko sama deh yang Citylink lakukan sekarang. Kalau Koko ya mungkin nggak dipecat, tapi pasti Koko nggak kasih terbang sampai penyelesaian karena viral. Kalau nggak viral sih nggak masalah. Ya. Ya kalau saya sih saya cuma mikirin dari segi legal ya, saya kan cari celahnya. Nggak bisa semena-mena ya, karena kan setiap orang juga pasti dilindungi oleh masing-masing. Itu satu ya. Tapi kalau dari segi ranah private-nya sih, menurut saya tadi dibilang sama yang istri sahnya ini dia udah 5 kali diselingkuh, 6 kali diselingkuhi, 5 kali orang yang sama, 1 kali orang yang berbeda. Pertanyaan saya, ibu itu gimana sih konsepnya? Konsep apa? Konsep kenapa kok sampai 6 kali gitu loh? Kalau 6 kali kan berarti tahu. Oh, maksudnya kenapa istrinya mau terima gitu? Iya, terus lagi gitu loh. Sampai 6 kali itu juga banyak loh. Jadi kalau menurut saya sih akan berusaha fair ya, bahwa menurut saya di sini terjadi sampai 6 kali itu nggak bisa, karena kalau 1 kali oke lah itu kesalahan istri sahnya. Tapi kalau sampai 6 kali saya juga bilang istri sahnya salah loh. Istrinya salah? Masa selingkuh bener deh? Iya, enggak, saya kan tadi bilang kalau 1 kali oke lah ini karena suaminya yang salah. Tapi kalau sampai 6 kali istrinya juga salah, kenapa terusin aja sampai 6 kali? Oh, oke, paham. Orang yang benar maksudnya itu berarti kenapa nggak di-cut aja gitu ya? Nggak cerai aja gitu kan? Iya, dari oke. Benar. Jadi kalau bilang kenapa masih dipertahanin, ya mungkin inilah titik terakhirnya dia ya. Kenapa sampai akhirnya dia publish di masyarakat umum ya. Jadi kan kalau udah di Instagram semua orang bisa lihat kan, apalagi dia influencer. Jadi ya mungkin ini straw terakhirnya kalau menurut aku. Kenapa dipertahanin ya? Kok kasih gambaran ya. Menurut Koko karena dia punya anak dan malu di hadapan keluarga dan orang-orang sekitar gitu. Shame. Benar nggak sih? Kenapa dipertahanin gitu? Benar nggak? Kalau menurut Koko itu sih. Karena juga buat anak kan. Gimana kan kalau cerai, anak kan jadi korban pasti deh. Apalagi kalau nggak ada sosok ayahnya gitu atau
papahnya pas waktu dari kecil sampai besar. Kalau pokoknya itu sih alasannya. Hmm, Harusnya apa? Sekali ketahuan selingkuh langsung nggak tahu cerai gitu. ya. Eh, harusnya nggak nunggu sampai 6 kali gitu loh. Bahkan kita di mana-mana aja aturan nggak nunggu 6 kali. Itu Jadi satu. berapa kali? Ya 2 kali ya. 2 kali? 3 kali Ya, lah. 3 salah kali. kan 1 kali. Oh, oke. Eh, terus saya tuh nggak setuju sih sama alasan yang karena demi anak kayak don't bullshit nih. Kalau saya sih, karena anak tuh juga ngelihat hubungan yang benar-benar bersatu karena memang mau bersatu sama yang bersatu karena dirinya karena hal lain, malu dan lain sebagainya, tapi anak yang dijadikan tameng gitu loh. Dan justru anaknya yang kasihan malahan menurut saya. Kalau dari sisi mamahnya, Koko yakin tuh demi anak sih deh. Kalau dari sisi mamahnya, kalau dari suaminya yang ngomong demi anak, nah itu benar bullshit kalau menurut Koko. Ngerti nggak bedanya? Kalau dari istrinya, kalau nggak punya anak, Koko yakin dia sudah cerai dari lama. Yakin Koko. Kalau dari pihak istrinya ya. Tapi kalau dari lakinya mungkin nggak mau menceraikan atau nggak mau diceraikan, alasan anak ya itu bullshit. Kenapa kamu selingkuh terus? Karena kan yang selingkuh suaminya bukan istrinya kan, bukan si Iranandanya kan. Nah kalau itu aku setuju. Kalau dari istrinya pasti istrinya mungkin kenapa sampai sekarang nggak cerai dan mungkin habis ini cerai ya gara-gara itu. Memang kalau anak sih bisa lihat ya, cuma kan mungkin bisa pura-pura kayak keluarga harmonis, ulang tahun sama-sama, ngajak makan, jalan-jalan, liburan kan bisa pura-pura ya. Ya betul. Ya bisa pura-pura. Mungkin ya selama ini istrinya juga mendam kayak aku harus pura-pura demi anak gitu loh. Terus kalau dari pihak suaminya gimana nih dan selingkuhannya? Elmer ya kalau itu mah udah kalau itu udah pasti salah ya. Gitu. Kenapa apa ya? Nggak tahu ya, saya agak susah sih diajak ngomong masalah ini, agak kurang relate karena saya sendiri masih nggak terlalu percaya sama konsep pernikahan ya. Jadi kalau memang orang bilang selingkuh ya pertanyaan saya ngapain nikah dari awal gitu. Nah, iya. Oke. Cuma maksudnya kan tetap salah suaminya dong. Sama selingkuh. Iya, memang salah suami. Iya. Betul. Jadi nggak ada hubungan sama konsep pernikahan dong seharusnya. Pembahasannya tuh loh maksud aku. Enggak, menurut saya tetap saya nggak percaya sama konsep pernikahan. Jadi orang yang menikah at the first place jangan komplain kalau diselingkuhin. Buat saya. Jadi maksudnya. Karena saya. Maksudnya menurut Dede karena semua orang bakal selingkuh pada akhirnya gitu. Semua orang bebas memilih kapanpun dimanapun. Kalau memang udah selesai, jodohnya selesai saat itu. Jadi kalau orang bilang sampai selamanya dan saya masih agak kayak. Bentar, tapi kan ada yang sampai selamanya satu orang doang, satu pasangan doang sampai mati. Ada, tapi buat saya masih terlalu naif. Jadi kalau orang nikah ya udah terima resiko. Terima resiko kalau bakal ada yang selingkuh. Cuma kan maksud Koko kalau dia memang sudah janji bakal nggak selingkuh atau monogami dari awal, harusnya nggak dilakukan dong. Iya, makanya itu karena dia terlalu naif. Siapa yang naif? Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Oke. Kalau menurut Koko gini, kalau kayak di Islam ya, kalau yang jantan nih menurut Koko salah tuh udah pasti salah suaminya. Kalau menurut Koko yang jantan, kalau memang dia mau sama perempuan lain, dia harusnya ngomong sama istrinya dari awal atau bahkan dari berhubungan pertama sebelum married. Kalau nanti aku ada kemungkinan bakal selingkuh atau aku bakal ada istri muda atau istri kedua atau istri ketiga gitu-gitu loh Dek. Kayak di Islam, kayak seperti di Islam, agama Islam. Kalau menurut Koko itu yang jantan dan itu yang betul. Tapi kan memang kalau di Islam pun harus adil kan, harus kayak menafkahi sama, harus kayak memberi waktu yang sama, gitu-gitu loh. Nggak boleh ada yang timpang sebelah. Dan kamu harus mampu dulu kan. Kalau mau punya istri 2, 3 gitu, kamu harus mampu. Kalau nggak mampu ya jangan gitu loh. Nah, mungkin menurut Koko, kalau selingkuhnya ini kalau ngelihat dari tadi yang share-share yang di Discord ngomongnya itu, yang lebih buat sakit hati itu adalah selingkuh sudah satu salah. Karena ngomongnya pertama
pas waktu married mungkin hidup semati sama-sama gitu kan. Kedua, itu kayak pengecut gitu loh, Dek. Kamu nggak berani ngomong dari awal. Mending kamu ngomong dari awal kan. Kayak pengecutnya itu loh yang problem. Kamu nih kepala keluarga tapi kayak pengecut, laki-laki tapi kayak pengecut. Terus habis itu yang buat sakit hati lagi mungkin kayak dia itu kayak sok-sokan sayang banget sama selingkuhannya kayak orang pacaran gitu loh. Sayangku, cintaku, kan ada ngomong-ngomong kata-kata gitu kan. Sedangkan istrinya itu yang benar-benar kawin di hadapan keluarga, di hadapan teman, yang diacarain, habis itu kayak di-upload di sosmed, yang di hadapan Tuhan gitu kan. Dia menurut agamanya dia bakal jadi pasangannya, itu mungkin nggak ngalamin hal yang sama kayak pas waktu sama selingkuhannya. Kayak bahkan itu kan kayak selingkuhannya dikasih tas, dibeliin tas, dikasih uang buat GoPay segala macem buat belanja gitu kan. Mungkin istrinya juga kenapa aku enggak gitu loh. Itu di luar ya, jadi lebih sakit hati lagi karena itu gitu loh menurut Koko. Kalau memang dia jantan gitu ya menurut Koko, kamu mau selingkuh ya mungkin ngomong aja. Kalau aku nggak bisa monogami gitu, aku bakal ada istri kedua, istri ketiga gitu kan. Make sense nggak sih? Kalau kayak gitu lebih silahkan ceweknya terima apa enggak gitu, pasangannya maksudnya terima apa enggak. Ya udah, kalau terima ya kita lanjut, kalau nggak terima ya nggak usah gitu kan. Itu lebih jantan dan lebih nggak munafik. Kalau Koko lihat yang kalau dia selingkuh gini kayak Koko tuh problemnya tuh kayak munafik gitu loh, ngerti nggak sih menurut Koko? Kayak ini gua ngelahirin anak lu gitu kan, kalau jadi istrinya ini ada anakmu gitu kan, kamu sok-sok sayang. Bahkan kalau yang di Discord yang videonya itu kayak dia berduaan di kamar sama istrinya itu, yang selingkuhannya itu kayak bete. Nah ini kan istrinya, kamu mau bete gimana coy? Yeah. Terus istrinya terbang naik pesawat sama-sama, satu pesawat gitu, selingkuhan juga kayak nggak enak gitu. Terus gimana dong? Kamu kan harusnya tahu diri, lu kan yang selingkuhan gitu loh, iya nggak sih? Nah, itu kalau menurut Koko itu sih problemnya. Ya, ini ceritanya kalau menurut Koko beda ya. Kalau misalnya cowok, Koko nggak membenarkan selingkuh, tapi bedanya kalau misalnya salah satu pasangan itu ngomong dari awal, ataupun kayak nge-seks doang tapi nggak pakai perasaan, kayak transaksi doang. Beda ya? Beda dong, sakit hatinya beda dong. Walaupun bukan berarti boleh ya, cuma misalnya kayak kamu pakai escort atau pekerja seks PSK gitu kan, pakai udah selesai, nggak ada cerita, nggak ada sayang-sayangan, nggak ada kayak curhat-curhatan, nggak ada cari-cari perhatian, nggak ada yang kayak ngeduitin terus-terusan, nggak ada yang buang-buang waktu ngomong main tenis malah ke rumah selingkuhannya, kan nggak ada kan kalau pakai PSK atau escort, bener nggak? Kalau menurut Koko itu masih bukannya benar, tapi itu lebih tidak sakit hati, ya nggak sih? Ya. Nah, gimana menurut Dede? Seharusnya, kalau menurut Koko itu? Ya. Dan nggak fair iya, karena seorang sudah nikah kan, orang sudah nikah. Maksudnya sama-sama naif bersama ya, kayak gitu. Tapi kalau saya sih ya dari awal ya hubungan yang baik adalah hubungan yang bersama gitu loh, tidak dipaksa bersama, itu konteksnya. Tidak dipaksa. Jadi kalau married memaksa orang untuk bersama, padahal hubungan yang satu tidak dipaksa untuk bersama menurut saya. Jadi tapi namun karena keduanya sudah sepakat untuk naif bersama, ya udah salah dua-duanya. Makanya saya selalu bilang ya salah dua-duanya gitu loh. Tapi pada saat cowoknya itu udah sama-sama naif dan dia masih kayak gitu, itu salah sih. Nipu kan? Dia nggak fair. Dia nipu jatuhnya. Ya. Oke, ini di luar itu ya. Kalau gitu Koko bahas yang masalah orang married. Kalau menurut Koko married itu bukan masalah dipaksa bersama deh. Married itu khusus terutama ya menurut Koko untuk orang yang kepengen punya keluarga, punya anak dan cucu. Karena kalau memang married, memang pasti ada bosen, memang pasti ada berantem, memang pasti ada ketidakcocokan. Pasti. Nah, kenapa married? Karena itu buat mempertahankan, jadi ngomongnya itu bukan perasaan,
bukan kayak kepingin bersama, bukan. Kalau menurut koko ya, kalau merit. Jadi itu lebih ke arah duty, lebih ke arah tanggung jawab dan apa yang harus dilakukan gitu loh. Bukan kesenangan pribadi lagi kalau menurut koko. Kalau orang memang mau merit ya. Jadi buat anak, intinya itu buat anak dan keluarga jadinya jatuhnya. Jadi kalau ngomong naif bersama, cuma kepengen bersama bahagia, ngomongnya bahagia, tidak dipaksakan bersama, ya memang naif sih. Kalau pikirannya itu ya, kalau pikirannya, oh aku pengen merit terus nanti happy sama-sama sama kamu, tidak akan bosan selamanya, tidak akan berantem selamanya, ya nggak mungkin coy. Ngerti nggak? Kalau menurut koko, bener nggak sih? Kalau menurut Dede gimana kalau kayak gitu? Jadi kalau menurut koko merit itu buat duty. Kalau kayak gitu gimana konsepnya? Beda dong sama konsep Dede merit yang tadi. Iya, kalau konsepnya kayak gitu makanya kan saya bilang kalau memang udah sepakat untuk take the duty ya udah. Ya. Ya udah gitu loh. Enggak, Cuman kan bedanya kan kalau Dede merasa itu naif karena kan dia bakal bersama selamanya dan nggak akan maksudnya kayak bahagia sama-sama. Jadi kayak nggak akan bosen gitu-gitu kan menurut Dede. Ya naif sih menurut koko, kalau kayak gitu memang naif. Karena pasti bosen. Kalau nanti waktunya habis ya habis waktunya memang. Kayak nggak mungkin orang 40 tahun, 50 tahun merit nggak bosen, itu nggak mungkin. 60 tahun merit itu nggak kayak jengkel setengah mampus, itu nggak mungkin kalau menurut koko. Memang. Iya kan? Cuma kan maksudnya kalau memang sudah punya anak dan sudah punya cucu segala macam kan memang bukan problem, bukan masalah kayak happy apa enggak, bosen apa enggak, bukan itu. Memang fokusnya itu bukan di situ. Jadi fokusnya itu kalau ya bosen tapi kan itu udah punya anak gitu loh. Jadi kalau memang nggak mau punya anak atau cucu, memang menurut koko mending nggak usah punya anak, nggak usah merit sih. Ya betul, sepakat. Nah betul ya. Oke, kita ada kesepakatan nanti. Iya benar. Nggak usah merit. Nggak usah merit, atau kalau mau punya anak ya memang harus merit gitu loh. Nggak harus juga sih. Intinya kata-katanya bukan untuk melindungi anaknya lah. Ya, itu menurut koko. Cuma ya itulah menurut koko ya, si Elmer Syah Herman. Ya, menurut koko Anda jangan cari pembenaran lagi, ya kan? Sama Bella Damaika sebutnya. Itu pokoknya udah nipu sih, gitu. Ya, kamu tuh sudah salah. Jangan cari pembelaan. Paling bener tuh kayak yang Randy kemarin loh, menurut koko. Dia nggak cari pembelaan loh pas waktu Randy, walaupun salah dia. Walaupun mungkin dia menyesalnya karena ketahuan ya. Sama, menurut koko mereka berdua menyesal karena ketahuan. Cuman problemnya adalah setelah ketahuan, apa yang kamu lakukan? Kamu cari pembelaan, sok-sok membenarkan, nggak ada yang sempurna, manusia semuanya berdosa, atau kayak, ya aku salah, apapun yang terjadi aku salah. Selesai. Lebih terhormat dan lebih gentle yang ngaku salah, udah nggak usah cari pembelaan, menurut kau itu. Buat apa kita membahas kehormatan sama orangnya? Iya, udah nggak ada kehormatan anjing. Kalau mau kehormatan nih. Jadi kayaknya nggak relate kalau kita bahas kehormatan. Iya betul. Itu si Elmer dan buat si Tiling ya silahkan cari aja. Kalau menurut koko apapun yang terjadi sih cari celah aturannya lah. Ya cari celah aturannya buat pecat. Tapi iya nggak apa-apa loh kalau memang ada celah aturannya. Iya, dan kalau misalnya dipecat secara sepihak pun yang Elmer dan juga Bellanya juga bisa membela kan, bisa nuntut juga. Nggak boleh, ini pemecatan sepihak gitu kan. Cuma kalau ada kayak di kontrak kerjanya tidak boleh menjelekkan atau merusak, mencoreng nama baik perusahaan. Itu bisa tuh dibuat jadi acuan buat mecat. Sekarang kita bisa bisa mencari-cari celahnya kan. Ya di kontraknya. Atau misalnya karena dinilai tidak bekerja secara profesional, itu kan bisa. SP1, SP2 langsung, SP3 langsung pecat. Oke, jadi sampai sini dulu ya. Kalau ada yang komen buat kalian, gimana menurut kalian tentang hal ini. Dan thank you for watching and see you at the next video. Bye bye.